Tahu nggak bahwa singkong ini yang pahit itu, yang agak pahit, ya, itu juga bersifat anti kanker. Wow. Jadi di sana ada racun, tapi di balik racun ada obat. Masih di rangkaian acara festival Singkong Festival. Singkong Festival. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang, waduh, guru besar kali Pak. Kalau guru besar badannya gede loh. Kecil. Guru kecil, nggak ada guru kecil. Bapak Profesor, saya takut salah nih, saya contekannya dulu. Profesor Dr. Ahmad Sulaiman MS, PhD, apa lagi? Banyak deh pokoknya deh. Iya, segini contekannya. Kenapa dari Sukabumi nih Pak Profesor ini, Pak Profesor Ahmad Sulaiman? USA, naon USA? USA, orang Sukabumi asli. Enggak, masalahnya juga di sobat bijak ya. Lulusan USA gitu, masalahnya lulusan USA. Sisanya yang sarjana di sini di IPB, sisanya di Amerika sana. Tapi bener-bener nggak ilegal, nggak. Ini mah resmi ini. Resmi ini mah pokoknya lah. Ada surat tugas dari Ada surat tugas. Yang saya dari tadi kagum adalah bajunya matching sama maskernya. Saya mau pakai masker tapi udah kelihatan. Udah jauh lah, ada jarak 1 meter. Lihat dong, maskernya sama baju matching banget. Nggak tahu sisa bahan sama yang gimana. Tapi stylish luar biasa. Makin berisi, makin luar biasa. Prof, apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Ya terhindar dari COVID. Iya. Makanya wawancara kita begini nih. Salah satu. Dan juga jangan kopet juga. Ya beda sama. Di Tanah Abang sama Blok M dulu banyak tuh. Aduh, pusing. Di Bogor ada di Bogor. Profesor, tadi saya bocorannya adalah katanya Profesor ini mendalami banget masalah singkong gitu. Ya, semua. Ada singkong, intinya sih pangan-pangan lokal ya. Pangan lokal. Kita harus bangga dengan pangan lokal. Kemudian kita teliti keunggulan dan manfaatnya. Supaya kita tidak terlalu silau sama produk luar gitu. Iya sih, benar. Sempat ada kita di luar sana tadi sempat diomongin masalah apa, Prof? Food trap. Food trap berat. Jebakan pangan. Entah kita mau jebakan. Sekarang kita ke singkong dulu nih. Iya. Di singkong sendiri nih kan kita kan mau festival singkong nih. Apa sih di dalamnya gitu? Apa seberapa pentingnya buat kita sama tubuh kita nih, Prof? Iya. Yang terkandung di dalam singkong sendiri. Oke ya. Jadi di singkong itu kan kita selama ini kan mengandalkan pangan pokok kita ke beras. Ya, beras. Beras. Kenapa beras? Kenapa singkong gitu ya? Intinya kan beras itu ya sebagai sumber energi utamanya ya. Iya. Sumber karbohidrat, walaupun ya ada proteinnya juga ya. Nah, singkong juga sebagai sumber energi. Ya, per 100 gram singkong segar kan 160 kilokalori itu. Jadi kalau kita ingin dapat tenaga ya tidak perlu hanya dari nasi gitu, dari singkong bisa. Jadi jangan sampai misalnya udah makan belum? Kenapa? Tadi makan singkong 3 potong, pisang goreng 5 potong, jagung 1, apa itu belum makan? Belum, karena belum makan nasi katanya. Belum kena nasi perutnya belum makan. Nah ini, padahal kan singkong itu ya bisa jadi pangan pokok juga gitu, dan produksinya itu kedua setelah beras ya. Itu. Beras. Jadi dia bisa menyumbang energi karena karbohidratnya sekitar 36 gram di atas ya, beras. 100 gram. Hampir sama sih sebenarnya. Sama beras. Ya. Kemudian proteinnya memang rendah dibanding beras. Beras kan bisa 7 sampai 8 gram. Kalau ini per 100 gramnya 1 graman lah ya. Tapi juga dia mengandung serat yang sangat bagus untuk kesehatan ya. Kemudian jenis patinya juga sangat bagus ya untuk kesehatan kita. Makanya bisa untuk misalnya orang diabetes bisa makan singkong ya. Iya sih. Kemudian juga beberapa vitamin dan mineral ada. Sementara lemaknya nggak ada. Ambil kata nggak ada lah, kecil ya. Berarti kan bagus. Lebih rendah kalau di singkong itu. Sebenarnya sehat dong, Prof? Ya sehat sebetulnya. Asal
temennya ikan misalnya. Oh. Ya supaya kekurangan protein terpenuhi. Ditutup sama ikan. Lauk Atau gitu. tempe. Oh bisa ke situ ya? Iya. Ini tantangan juga buat para apa namanya chef-chef itu ya. Bisa Iya, dong diolah dari betul. situ dong. Dan singkong juga bisa bikin seperti beras. Maksudnya diapain, Prof? Ya dibikin seperti beras kalau memang kita kangennya bentuknya kayak beras kecil-kecil ya. Ya bisa. Berarti nggak ada lagi nanti ketakutan beras plastik ya, dengan beras singkong. Ya, beras namanya beras analog ya. Oh. Tapi ada juga tadi disebut beras singkong ada di daerah Cimahi itu ada satu Industri. kaum ya ada di situ dia memang hanya mengkonsumsi rasi bukan nasi rasi Apa itu artinya? beras singkong. Jadi Jadi diolah singkong, jadi apa? singkong dibuat seperti beras. Dia diparut, dijemur ya, kayak tiwul lagi lah. Tiwul. Nah, tapi yang mereka sebutnya rasi, beras singkong. Dan gara-gara beras singkong tersebut, anak-anaknya lebih sehat. Kenapa? Karena supaya bisa masuk mulut beras singkong tersebut, temennya harus yang hebat. Iya kan? Ikannya segala macamnya Ikan. gitu. Jadi bagus Masuk malah. proteinnya. Kan kalau nasi mah dengan nasi aja udah enak gitu. Iya nasi pakai garam. Kue garam udah enak dan kerupuk, kecap. Iya, kerupuk, Tapi kecap. akibatnya kan kita kekurangan zat gizi lain. Karena ingat, tidak ada satu makanan tunggal pun, ya, tidak ada satupun makanan tunggal yang bisa mencukupi kebutuhan gizi kita. Dia harus makan macam-macam begitu. Kalau hanya nasi doang, kita kekurangan vitamin, kekurangan protein, kekurangan mineral. Iya. Kalau singkong saja juga sama. Nah, tapi gara-gara makan singkong, jadi temennya jadi Banyak. lebih bervariasi begitu. Gitu. Bener. Makanya ini festival singkong ini nih. Iya ini saya temennya bagus. saya kira. Festival singkong ini tinggal ditunggu sama sobat bijak ya. Iya. Sejauh mana nih Prof? Apakah kandungan dari singkong itu bakal hilang atau berkurang setelah diolah gitu Prof? Oh enggak. Ya. Kan banyak ya olahan dari makanan produk-produk kita nih yang dari Indonesia sendiri yang kayak dijadiin ketuk segala macam atau ada pewarna segala macam bisa ngilangin Enggak, kalau zat gizi kalau pati masih tetap karbohidrat enggak akan Tetap, nggak akan aman. Ini aman. Ya apa lagi kalau misalnya sebelum diolah dibikin tepung, misalnya dibuat tepung singkong atau disebutnya mocap, modified cassava flour ya. Ya, susah nyebutnya juga ya. Jadi tepung singkong yang dimodifikasi. Oh. Dimodifikasi itu dengan difermentasi. Nah, ini contohnya nih. Oh, bawa Ini produknya. contohnya. Ini kan kayak tepung terigu aja nih. Ini udah beredar di mana-mana ada. Baru terbatas sih, masih terbatas Oh gitu. ya. Kayak tepung Tapi terigu. udah ada. Tapi sudah banyak di online udah ada ya. Namanya Kayak- mocap ya. Mocap. Nanti dicoba di googling ya. Pakai F ya. Pakai F, Kan bukan saya mocap. orang Bogor. Oh. Modified cassava flour. Katanya orang Sunda nggak bisa bilang F. Itu mah fitnah. Tadi dia udah dibilangin hati-hati habis wawancara ini geser otak saya. Iya, coba profesor ini. Orang profesor kan kadang-kadang botak segala macam. Ini stylish tuh. Kayak masih nggak percaya. Emang iya dia gitu. Kayak tadi waktu masuk apa iya sih kan? kayak camat gitu loh Prof, kayak orang-orang di pemerintahan. Stylish guys. Luar biasa. Jadi udah ada dan jadi tepung. Ini Iya. bisa diolah jadi Nah, ini bisa jadi gantiin terigu. Bisa ganti terigu. Bisa. Sempat kemarin ini kan wawancara sama ini Prof sama Pak Iwan dari Iya. dari DKI ya, itu DKI di Sparbud DKI. Saya tanya, saya bilang ini Pak Iwan nanti bisa dong apa namanya roti buaya pakai bahan dasar singkong. Bisa. Ternyata terjawab sudah. Karena dengan difermentasi ini proteinnya meningkat. Biaya produksi gimana dibanding itu? Iya, Agak tinggi. murah lah. Murah. Berarti harga juga nggak jauh beda. Nggak jauh beda karena begini justru kan selama ini banyak ya ketika panen singkong melimpah kan harganya cuma berapa murah Iya, banget jatuh, begitu jatuh banget dan kalau nggak diolah dibusuk kan Busuk. singkong tuh cepet sekali poyonya itu ya nggak kurang dari seminggu lah dibiarkan segar dengan dibuat ini jadi kan awet ini dan bisa dibuat macam-macam mau roti kek Iya. mau cake, Cake. mau lapis, pisang-pisang goreng misalnya nggak usah pakai terigu, pakai ini bisa ya. Diganti ke situ. Mie, Oh, bener. semua jenis bisa diolah gitu ya. Bisa dibuat dari ini dan ini sangat cocok untuk yang sedang diet, Itu solusinya. diabetes ya karena Tapi indeks tetap- glikemiknya tetap- energi tetap dapat, asupan energinya ada. karena energinya tinggi.
Apalagi kalau udah ditambah yang lain-lain, meningkat. Ini yang segarnya aja singkong itu kan 160 kilokalori per 100 gram. Kalau udah kering ini airnya kan yang 65% udah hilang airnya tuh. Bisa berapa? Lebih 400 kilokalori. Bisa naik lagi ya. Naik lagi. Energi. Ini memang penelitian profesor sendiri apa gimana? Enggak, ini di IPB ada penelitian juga di Universitas Negeri Jember, Jember juga Jember. ada ya. Jadi istilahnya mocap. Ada yang sudah beredar namanya Mocafine, itu dari seorang pemuda yang membina petani ya. Kalau ini namanya Katamu Modified Cassava Flour, ini kebetulan ini ada almarhum peneliti di IPB, peneliti singkong ya, mulai dari budidaya sampai jadi tepungnya ini, sampai cookies, biskuit segala macam gitu. Harusnya sudah di ini ya Prof, sudah diperkenalkan, sudah di masyarakat Sudah. kan harusnya. Sebenarnya bisa di online bisa. Tulis aja mocap. Dan harusnya udah ditonjolkan sih. Iya, betul. Mungkin dari sobat semula Dan yang- ini kan tidak mengandung gluten. apa tuh Prof? Saya Nah, di terigu itu ada gluten. artinya Ada protein ya yang ketika kita olah ya, gliadin dan glutennya akan bereaksi untuk protein gluten yang bagi orang tertentu dia sensitif, membuat diare segala macam. Yang karena penderita celiac disease. ke situ larinya. Ada juga menduga menyebabkan autis orang tertentu. Nah, ini tidak ada glutennya. Jadi ada orang-orang barat tuh banyak yang sensitif terhadap terigu. Ya, Jadi ini pilihan penggantinya begitu. kita juga kadang-kadang gitu Prof, habis makan gorengan tiba-tiba kenapa? Enggak, kita juga gitu ya Prof, habis makan gorengan apa gimana tiba-tiba nggak bener aja pembuangannya gitu. Bisa oh aja. itu ya. Bisa aja. Kalau ini memang sudah ada itu, nggak. Dan ini sudah diteliti juga, ternyata bagus untuk diabetes karena mengurangi insulin ya. Nah, jadi dia bagus Cocok tuh. untuk penderita diabetes tipe 2. Jadi udah layak ekspor sebenarnya Prof. Memang udah. Sudah banyak permintaan. Alhamdulillah. Dari Malaysia dari negara udah. Sebenarnya kita kaya loh, jadi kadang-kadang saya Ya, makanya berpikir, singkong itu luar biasa. Apalagi bentuk yang lebih lain dari singkong. turunannya kan bisa diapa-apain. Bisa diapa-apain. Cadbury aja, pabrik coklat, impor iya sih. produk turunan dari singkong. Ya. Jadi dari singkong tuh ada pabriknya kita di Porong itu ya, di Sidoarjo. Dia punya 10 hektar, dia membuat sorbitol, amamil, kemudian sirup glukosa dari singkong. Glukosa dari singkong. Dan itu punya anak negeri tuh Prof. Punya anak negeri. Bukan dari investor luar Iya, enggak. dulu pagi nanjar dulu kalau siang ini. Menteri. Wow, ya, teman-teman pengusaha juga nih apa namanya sobat-sobat bijak yang memang pengusaha sudah ngelirik dong ke sini ya. Ke singkong ini dijadikan primadona gitu. Memang ini kan Jadi langkah awal kita nih. jangan merasa kita terhina disebut anak singkong. Ya kemarin begitu Prof, Pak Iwan juga ngomong gitu ke saya. Ya kita memang anak singkong katanya. Kuat tuh bener sebenarnya. Tahu nggak saya itu waktu di Amerika ya, di sini juga ada singkong ya, impor dari Meksiko. Oh gitu. Harga 1 pound singkong sama dengan 20 pound kentang. Lebih mahal ya? Ini mahal. Satu. Amerika nggak bisa bilang itu nanam itu. Bisa aja, tapi saya nggak tahu nih. Tapi Kualitasnya ya? Ini cocoknya kan memang cocok di daerah tropis ya. Tropis ya memang. Ya. Ini sendiri kan sebenarnya sudah bukan asli Indonesia juga. Portugis ini. Enggak, Suriname ini. Oh. Singkong itu dari Suriname tahun 1850-an datang ke sini. Dan sangat cocok di Indonesia ternyata. Saya kadang berpikir gini Prof ya, makanan itu sudah diciptakan mungkin sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah tertentu memang ya Prof betul, ya. memang betul ya. Iya. Jadi kayak ususnya segala macam pencernaannya memang Betul. orang Amerika dengan keju segala macam susu dah ya. Kita mungkin singkong, padi. Betul. Emang begitu Prof. Betul, dan itu akan mempengaruhi jenis dan jumlah mikroфлора atau mikroba yang ada di dalam perutnya. Beda-beda. Jadi perut orang Indonesia, orang Amerika, orang Belanda beda isi floranya itu. Floranya. Isi bakteri-bakteri yang ada di dalam perutnya itu. Makanya tadi kita baru menuju ke food trap. Nah, ini nih. Akhirnya begitu kita dijajah dijebak dengan makanan-makanan dari luar. Wah, padahal belum tentu cocok untuk kita. Bahkan belum tentu cocok buat kita. Dan itu sebenarnya junk food loh di sana. Tadi saya
Jadi dengar-dengar profesor bilang di sana segala macam itu masuk junk food dan memang yang biasa dikonsumsi sama itu ya, sama orang. Iya, ada bahkan kan misalnya untuk buah-buahan aja ya. Mungkin yang dikirim ke kita yang udah 2 tahun, disimpan di lemari pendingin, cuci gudang gitu. Baru dikirim ke sini. Di kita mah fresh semua kan. Kalau buah-buah di kita segar semua. Iya. Dan lebih enak, lebih bergizi. Akuilah, makanan terlezat di dunia itu ada di mana? Ada di Indonesia. Rendang nomor 1 loh. Benar. Diakui nih, mau diambil nih. Iya, benar. Terus kalau nggak gitu coba kita naikin lagi di singkong nih. Mungkin bisa di posisi nomor 2 segala macam gitu. Jadi yang dikuasai di sini sebenarnya. Karena olahannya itu luar biasa. Ini tape nih yang ada contoh nih, tape apa sih? Peyem Siliwangi. Ini peyem. Bolu kukus. Bolu kukus, pantesan tadi saya disuruh bawa pulang. Bolu kukus. Bolu kukus. Kukus tapi dari peyem. Dari peyem. Ada peyemnya. Coba. Aromanya itu. Makanya saya tadi nggak akan ada di Amerika, di Belanda. Profesor ini memang studi di Amerika. Berapa jatuh 10 tahun bisa lebih ya? 4 presiden. Allah, 4 presiden. Mulai berangkat zaman Pak Harto. Iya. Kemudian Pak Habibie, Pak Gus Dur, dan Megawati. Pas Megawati akhir baru saya pulang. Segitu lamanya di Amerika. Akhirnya disuruh pulang katanya. Pulang udah balik lagi ke Indonesia. Di sini akhirnya kan balik lagi ke kampus. Tapi di samping itu juga memang ada penelitian tetap masih jalan. Bisa di CV saya kan saya tiap tahun ada inovasi, itu ada 13 inovasi Indonesia yang masuk dalam buku Inovasi Indonesia Prospektif ya. Alhamdulillah juga tahun ini saya mendapat penghargaan dari IPB sebagai inventor paling produktif lah. Yang paling inilah ya. Alhamdulillah, karena saya pikir saya ingin angkat produk-produk lokal itu jangan hanya begitu saja gitu. Iya, masalahnya gini, Prof, gengsinya, Prof. Nah, itu yang angkat itunya, Prof. Iya, betul. Dibilang tadi dibilang anak singkong, terus makan cuma tempe tahu. Padahal kan di situ itu yang diturunin nggak tahu siapa yang nurunin. Tempe itu makanan paling hebat, paling sehat. Itu ada orang mengatakan superfood. Dan itu dari Indonesia. Dan itu pilihan orang-orang yang vegetarian itu pilihnya ke tempe. Nggak ada lagi pilihan untuk yang vegan itu yang terbaik selain tempe. Vegetarian? Iya. Namanya vegan gitu ya? Vegan. Kalau vegan itu kan murni ya, dia nggak minum susu, nggak minum nggak ini ya. Benar murni yang nggak makan telur. Kalau vegetarian masih makan telur, susu. Vegan yang benar-benar istilahnya radikal. Radikal lah ya. Vegetarian radikal. Dan harganya berapa? Ya. Tempe itu 200 gram sama dengan berapa kilo daging di sana itu harganya. Jadi di sana juga ada yang bikin ya, mungkin belajar ke kita ya, atau aja orang Indonesia di sana ya. 200 gram itu saya harus ngeluarin sekitar $4. $4 sekali 50.000. 200 gram ya. Karena daging bisa cuman berapa di sana. Pada akhirnya begini. Itu pun beku. Apa tuh? Iya, dalam keadaan beku. Bukan segar. Kalau kita kan tempenya segar. Iya di sana itu kan bukan hanya di situ, bukan hanya makan ada protein segala macam, ada mikrofloranya, ada probiotiknya yang bagus untuk kesehatan kita. Ada mikroba yang bagus untuk kesehatan kita, meningkatkan imunitas kita, ya. Juga dia mungkin mampu memproduksi beberapa vitamin yang sedikit tidak usus kita. Dan kita nambah kebal gitu. Jadi jangan sembarangan dong ngomong mental tempe, anak singkong. Itu kadang-kadang yang ngerendahin kita, Prof. Akhirnya gengsi makan makanan dari negeri sendiri gitu, Prof. Padahal sebenarnya olahannya juga kayak gini, turunannya banyak loh. Ini pengusaha-pengusaha, terima kasih kita udah memang mau ngusahain makanan balik lagi ke alam, dan alam yang paling indah kan. Ini juga termasuk nih, yang belum masih peyem itu mungkin lebih bagus juga. Di peyemnya kan ada berbagai bakteri ya, bakteri baik untuk kita. Jadi mestinya ya selain jual bolu kukusnya juga peyemnya. Nah, supaya tahannya. Peyem itu memang nggak bisa lama ya, paling seminggu lah ya, kalau segar. Tapi kalau dikukus dulu bisa agak lama lah, simpen di pendingin gitu. Supaya itu artikel itu ada gak sih, ditulis gak sih, Prof? Apa? Yang kayak tadi tuh artikel itu segala macam, ada tulisannya nggak nih, Prof, gitu buat teman-teman biar tahu segala macam itu, pernah nulis seperti itu gak? Ada lah, nanti bisa.
Bisa, siap. Cari deh pokoknya di googling aja Profesor Ahmad Sulaiman nanti ada di situ kalau kita googling, saya googling juga Prof. IPB belakangnya. Oh keren banget. Udah di profesor, dokter, belakangnya IPB gitu. Saya provokator sebenarnya. Tapi provokator yang ini harus dibudidayakan, harus dibanyakin lagi. Karena provokator buat makanan lokal. Ini jadi begini loh. Saya nggak, kemarin saya pikir cuma wacana saya aja sekilas kan. Memang saya kadang-kadang benar kata Pak Hari tadi suka liar pikiran kemana-mana. Oh harusnya bisa dong dibikin buat kalau ini makanan kan bikin martabak, bikin apa aja bisa sih. Harusnya sih bisa. Karena memang beda. Udah pernah bikin buat itu teman-teman yang di kampus segala macam bikin kue dari ini. Rasanya gimana? Udah enak. Kita kan ada penelitian khusus, bahkan waktu itu masih tepung singkong ya. Kita bikin mulai dari mie, roti, cake, kemudian itu gorengan-gorengan ya. Coba kita ganti gitu dengan tepungnya. Ini bisa semuanya. Jadi kita selama ini terigu. Iya, Pak. Padahal sebenarnya nggak butuh terigu, kan kita nggak butuh ngembang, nggak butuh gluten. Tentu kita bisa begitu. Gitu. Kebiasaan mengganti kebiasaan emang iya, para chef itu harus satu kreasi gitu ya. Nah, jadi dari terigu kita ganti karena bagaimanapun impor terigu kan besar banget ya. Dan kita nggak bisa nanam terigu di sini. Masalahnya kan nanam pun nggak, ya mungkin bisa aja jadi. Saya dulu juga pernah disuruh meneliti terigu Indonesia, tapi ya harganya nggak bisa bersaing lah. Ya kalau memang ada yang bisa kayak begini kan nggak masalah dong harusnya. Justru dengan ngurangin impor kan mungkin devisa kita nggak terlalu banyak keluar juga posisinya. Malah kita mungkin bakal ekspor loh. Dan petani kita bahagia, petani singkong makmur. Singkong seberapa ininya kan Prof di sini kan murah gitu. Murah, makanya justru itu dengan di industri kan mereka ada yang beli, jadi nggak akan jatuh lagi gitu. Nggak akan jatuh. Gitu. Pola tanamnya juga kayaknya berapa setiap tahun bisa nanam terus. Sederhana ya. Makanya kan ada lagu Kus Plus. Tongkat dan kayu jadi tanaman, tongkatnya jadi tanaman kan ini. Dari sini inspirasinya ya? Iya, singkong gitu kan. Dia nggak nguras unsur hara itu kan. Dan nggak perlu perawatan terlalu ini, nggak perlu terlalu pupuk, dan dia tuh tahan terhadap rumput kan, nggak usah dikasih herbisida. Nggak ada. Kedelai harus kasih herbisida, ini nggak usah. Tapi memang nanam itu nggak pakai herbisida segala macam, nggak ada. Enggak, kalau singkong nggak pakai herbisida. Cuma apalagi di daerah pegunungan yang agak tinggi kan gembiar ya, cuma ambil rumputnya, saya nanam di rumah singkong. Semudah itu loh, sobat. Nah, sekarang kan di Biwot Modern ada singkong keju, kan enak itu banget. Singkong Thailand. Tapi impor di Thailand, kenapa dari Thailand kita juga lebih ini gitu. Dan kita jenisnya macam-macam. Ada yang memang jenisnya yang putih, ada yang kuning ya, ada yang piar, ada yang liket. Itu memang komposisinya beda-beda ya. Kemudian juga ada yang manis, ada yang agak pahit. Nah, yang agak pahit yang biasanya untuk bikin tapioka itu yang pahit karena kandungan patinya lebih tinggi. Juga aman, nggak ada yang nyuri. Jadi kepikiran gini loh, Prof. Maksudnya ada dong investor atau apa yang memang concern ke sini, buka deh supermarket singkong dan turunannya, coba tuh. Benar. Salah satu peluang loh maksudnya gitu loh. Karena kan sekarang udah ada perusahaan besar kan? Karena memang iya. Benar. Iya kan? Benar. Itu udah sampai kemana-mana itu. Dan itu lebih enak dari French fries daripada potato chips kan? Dari keripik singkong. Dari singkong juga bisa dibikin itu ya, Prof? Bisa, French fries bisa. French fries ya? Bisa, lebih enak. Apa namanya? Kasapastik. Lebih berserat kasapastik apa tuh maksudnya? Stick ya kayak French fries itu kayak stick. Kemarin juga beberapa perusahaan juga udah bikin yang keripik singkong tuh yang ada di beberapa ini. Nah itu juga bisa dibikin loh. Banyak ternyata dia. Banyak. Pokoknya bangga lah kita. Harusnya sih begitu, Prof. Benar harusnya sih begitu. Waduh luar biasa nih, Prof. Dari perbincangan kali ini nih. Katamu sudah dijual bebas kah? Ada di beberapa gerai IPB, Serambi Botani ada. Oh, mesti ke sono dulu dong ya. Tahu sama di online. Serambi Botani ada di sini juga, ada di sini apa? Perumahan di sini tuh apa? Kan mall-mall besar di sini Indonesia. Banyak ya. Terus di Bandara 3 nanti ada Serambi Botani. Itu ada makanan olahannya juga. Semua ini inovasi IPB di satu, produk-produk hasil Botani. Botani Square memang buat itu tuh ya, di Botani itu ya. Dan Serambi Botani namanya, Serambi Botani. Gila, udah saatnya mungkin beralih ke singkong ya.
Singkong dan juga ada umbi-umbian lain lah yang sehingga kita tidak tergantung ke beras. Ke beras kan jadi Karena beras juga dituduh sekarang kan menyebabkan kegemukan, ke diabetes, segala Diabetes, macam. iya katanya. Mengurangi konsumsi beras, jangan pindah ke terigu, pindahnya ke ini. Iya loh, jadi sobat bijak harus. Ini jadi maksudnya tadi saya tanya begini ya Prof, ya coba mungkin buat ide-ide yang buat peserta ini singkong festival ini. Iya. Kan bisa pakai tepung ini segala macam. Iya. Jadi buat nanti kedepannya mungkin ini awal. Kemarin juga saya dapat tanya bisa dipromotoin nggak, dipromosiin nggak untuk keluar daerah kita di Indonesia, katanya sih ada peluangnya. Apalagi dengan ini ya peluangnya juga ada. Betul. Dan ini memang kalau penelitian Profesor sendiri dari semua Indonesia, daerah Indonesia makan ini nggak ada masalah ya maksudnya. Nah, Mereka udah tahu semua ini dan olahannya ada di masing-masing daerah gitu, ada ya Prof? Ya. Cuman memang mereka belum mengenal bahwa selama ini yang selalu menggunakan bahan terigu itu bisa digantikan dengan tepung ini ya. Nah, ini yang belum banyak. Itu yang harus dikampanyekan sebenarnya. Jadi beberapa makanan dari terigu itu bisa diganti ini. Sekarang saya mau tanya lagi nih Prof nih, singkong itu yang hampir semuanya bisa dipakai ya? Hampir semuanya, dari umbi sampai daun. Apalagi daunnya itu kan proteinnya tinggi ya, kan ada kandungan metionin ya. Itu. Yang kalau di sereal kan ada di beras, di kedelai nggak ada ya, sedikit lah ya. Nah di daunnya ada. Jadi makanya kombinasi nanti makan umbinya sama sayuran singkongnya itu, daunnya kan bisa di macam-macam sayur juga. Bahkan sekarang udah ada dibuat, ditepungkan, diisolasi klorofilnya sebagai nutrasetikal ya, antioksidan segala macam. Kulitnya juga ini ya, terus juga untuk pakan, selain batang ininya kan bisa untuk kayu bakar segala macam. Batang kayu bakar. Iya. Gitu. Tapi memang di daunnya sendiri kaya ya, maka di Padang waktu di masakan Padang pernah ada kan memang ada daun singkong juga tuh Prof. Itu kan dengan sambal hijaunya kan. Sambal hijau. Udah gitu pernah saya beli pakai keripik singkong lagi. Oh gitu. Memang di Sumatera dan sekitarnya memang favorit juga ya. Tapi di Indonesia sih sebenarnya sobat ya. Jadi itu kan keripik balado tuh luar biasa. Iya, keripik balado. The best. The best kan. Udah. Jadi saya sih apakah French fries bisa mengalahkan balado? Enggak lah. Potato chip enggak lah. Dan kalau puasa saya mah enaknya memang kolak singkong. Iya, benar. Kolak singkong. Dan tahu nggak bahwa singkong ini yang pahit itu, yang agak pahit, ya, itu juga bersifat anti kanker. Wow. Jadi di sana ada racun, tapi di balik racun ada obat gitu. Tapi racun itu nggak masalah ke tubuh tuh, Prof. Gini ya, jadi tentunya kalau bicara obat kan ada dosis. Oh, itu dia. Kan ya. Jadi ada beberapa singkong yang agak pahit. Memang singkong itu salah satu kelemahan singkong, mungkin kelemahan atau rahasianya ya. Ada kandungan cyanogenik glikosida dalam bentuk linamarin. Nah, linamarin itu kalau singkong terluka ya, dia akan keluar linamarinnya berubah menjadi HCN, asam cyanida. Ya. Nah, asam cyanida ini dikonsumsi oleh tubuh. Kalau tubuh kitanya kurang sehat atau tidak punya cukup gizi pendetoksnya, akan meracuni, mati biru itu kan. Tapi sebenarnya tubuh kita akan mendetoks si linamarin HCN ini ya dengan glisin ya, bentuk asam hipurat atau bentuk asam namanya tiosianat. Nah, tiosianat ini bisa jadi obat, bisa juga jadi anti nutrisi karena dia akan mengganggu penyerapan iodin, maka sebut goitrogenik. Jadi kalau terus singkong terus makan terus, dalam tubuhnya kurang ininya, apalagi banyak beracun HCN-nya akan menyebabkan gono. Ingat gak waktu kecil namanya ada, kalau orang makan roti tawar, kita makan roti sumbu. Orang pakai gula juga enak kan, pakai gula selesai sebenarnya. Dibubui sama gula merah. Wah, mantap.
Tolong dong pemerintah ini diangkat dong Pak. Jadikan primadona produk kita. Jadi ngurangin ekspor, bisa mungkin buat bayar utang kali. Iya, benar. Benar. Kita harus impor, udah waktunya kita bangkit udah perekonomian. Udahlah. Tapi ini kalau masalah impor kan itu kan dengan usaha dari luar masukin. Iya, Kita nggak bisa nolak. Iya. Tapi yang bisa menolak mulut kita. Oh iya. Itulah kita perlu kedaulatan mulut. Nah, tadi ini nih yang disebutin. Jangan ngaku orang Indonesia Kalau mulutnya sudah tidak berdaulat. karena mempengaruhi juga dari pola pikir, Prof. Kadang-kadang. Iya, termasuk rasa nasionalismenya. Ya. Nah, tadi kan ini ada mie dari singkong, ada mie dari terigu, atau ini ada roti, ini ada roti sumbu. Roti sumbu. Nah, pas di depan, tinggal tanya mulut kita, apakah mulut Anda masih berdaulat? Bikin meme-nya. Kita bikin videonya. Saya video kreator ini. Kesal sama kayak gitu. Jadi Kalau punya rasa nasionalisme kan singkong. mau kiwi atau sawo? Apa tuh, Prof? Ya mau buah kiwi atau buah kiwi sawo? sama sawo. Iya. Kalau mulutnya berdaulat, saya sawo. Sawo. Saya punya rasionalisme nih, sawo nih kita banyak. Udah kalau saya bilang sih udah harus rubah paradigma dari yang dibilang norak makan makanan asli dari tanah kita sendiri harus bangga. Sebab tadi saya dengar juga di Korea Selatan ya, Prof. Korea Separah Selatan itu itu, paling berdaulat ya. Jadi sedaulat itu sama iya, makanan. jangan ngaku jadi orang Korea kalau di rumahnya tidak ada kimchi. Oh, kimchi. Kimchi itu kan asinan dari itu ya, dari sawi ya. Sawi. Nah, jadi semua harus ada kimchi. Kemudian di sana makanan yang populer di sana yang sekali makan ada macam-macam yang namanya bibimbap. Nah, di bibimbap tuh kayak kita liwet, nasi liwetnya tapi dalam batu, dalam wajan batu, bukan dari aluminium, batu. Di dalamnya ada nasi, ada 5 jenis sayuran 5 warna. Masing-masing punya khasiat. Mereka percaya khasiat ke jantung, ke ginjal, ke apa. Di atasnya ada telur, termasuk ada jamur shiitake. Sehat semua gitu. Dan mereka bangga dengan itu. Jadi susah nyari makanan atau resto asing di Korea. Bisa antara Korea lah, silahkan aja. Ya kalau di kita mungkin itu ada kebijakan ekonomi segala macam ya. Tapi harusnya. Tapi kalau nggak dibeli kan? Kalau nggak dibeli nggak akan berkembang kan? Iya. Kalau rakyatnya mulutnya berdaulat nggak akan berkembang. Sudah saatnya kampanye inilah. Jangan kampanye pemilihan segala, udah kampanye singkong aja pokoknya. Bukan anti yang asing, bukan. Enggak sih, cuman mulut kita kan jangan sampai yang nama luar tuh kenal semua, yang di dalam nggak kenal. Pada akhirnya Combro gini. kenal nggak? Iya, miso, makanan dari combro, singkong. Iya. Nggak, takutnya gini, Prof. Akhirnya kan orang lain yang neliti nih. Ntar di aku. Kayak tempe kan nanti diambil sama itu ya, Prof ya. Hampir ya. Bahkan peneliti utama pernah dari St. Claus ya, dari Amerika tuh. Nah, itu, Prof. Maka sekarang tempe mau didaftarkan ke UNESCO sebagai intangible heritage. Dah. Bahwa itu, tapi saya sih waktu di Amerika maupun di Eropa ya, kalau ada tempe, jual tempe, di bawahnya ada tulisan originally Indonesia gitu. Walaupun mereka menghargai luar gitu, biasa. ya. Orang luar negeri aja segitu menghargainya loh. Orang Indonesia, masa kita enggak sih? Udah lalu kita mau dibilang apa namanya mental tempe, anak singkong. Udah nggak begitu lagi zamannya. Kalau dibilang mental tempe, anak singkong terus kenapa? Yang menentukan karya kan? Yang penting karya. Kayak profesor ini udah peneliti kemana-mana sampai akhirnya juga ini juga salah satu penelitiannya profesor ya. Saya yang ini sama bukan teman saya. Saya meneliti produknya. Ya. Produk turunan dari dia. Karena saya lebih ke teknologi pangannya kan, Pak. Kecukupan gizi segala macam di situ itu. Jadi saya jadi apa gitu, jadi mie, jadi roti. Nah saya. Sebenarnya Prof juga bisa jadi chef juga ya. Di rumah sih chef untuk keluarga. Curiga saya dari tadi itu begitu. Curiga. Ini chef juga jangan-jangan nih. Karena eksperimen yang memang mudah-mudahan maksudnya bisa dikenal lah Prof itu udah. Saya berapa kali tampil dengan Chef Index, Chef Farah Queen, Chef Juna, Chef Taufik, berapa kali saya tampil dengan dan mereka juga sih. Kolaborasi tapi saya ngomentarin dia, ngejelasin, dia yang masaknya, dia kan ahli kan. Dia kreasinya di dia, profesor ya begitulah. Aspek ilmiahnya lah. Supaya kelihatan ilmiah. Kasih dong apa namanya quotes atau apa buat ini, mudah-mudahan kita nih singkong ini sih bisa jadi langkah awal ya. Saya memang optimis banget dengan festival singkong ini. Jadi mudah-mudahan langkah awal. Bisa kasih quotes atau apa Prof bisa kita naikin lah pangan kita lah gimana. Ya
mari bangun nasionalisme kita melalui mulut. Dari mulut turun ke perut. Lah urusan perut ini ya, bahkan dalam agama itu ya, jadi bukan sesuatu yang naluri, bukan ya. Itu bagian dari ibadah dalam agama, bahkan diatur ya, banyak ayat Yes, ya. tentang makanan itu, bagaimana mengkonsumsi makanan. Makanan bahkan ada surat-surat bernamanya nama makanan. Ada nama makanan yang disebutkan yang punya keistimewaan di dalam Al-Quran itu ada. Di kitab suci juga sama. Makanya dalam kitab Torah juga yang misalnya di Yahudi itu ada ketentuan makanan seperti apa. Yang harus namanya kosher ya. Dikasutkan pun ada namanya parepe ya. Kemudian ada dairy segala macam. Ada aturannya. Di Bible juga ada banyak gitu. Artinya makanan itu kita harus makan dengan benar gitu. Sesuai dengan petunjuk yang menciptakan kita. Iya, yang memang udah yang Tuhan udah ngasih gitu dikasih buku panduannya juga. Ya panduan. Kayak seperti kita beli laptop kan ada manualnya. Manualnya. Nah, Tuhan menciptakan manusia, ada manual juga, kamu itu begini nih. Di semua kitab suci loh tadi. Ini profesor yang hobinya baca gitu loh. Maksudnya tahu di mana-mana. Sudah ada. Jadi memang sudah saatnya sih bangkit. Mungkin kebangkitan kita bisa dimulai dari kebangkitan pangan ya, Prof ya. Betul. Kalau mungkin bisa nggak berlebihan kalau saya pengen bilang singkong mempersatukan bangsa. Benar, itu kalau saya belajar dari masyarakat Gunung Kidul di zaman Urit, zaman penjajahan Jepang ya, yang Belanda, mereka tahu tanahnya gersang sama itu, tapi dia bisa bertahan dan banyak orang-orang jadi dari sana. Apa? Bekas singkong. Dan mereka pinter. Bagaimana singkong bisa dimakan sepanjang tahun? Dibikinlah tiwul, dibikin gaplek, bikin gatot. Tahu gatot? Nggak tahu. Gagal total. Apa itu? Iya, dia mau bikin gaplek. Nggak jadi. Iya, jamuran. Kena kapang hitam. Tapi dimakan juga gitu. Ternyata Nggak lebih bahaya, enak. nggak bahaya. Nah, enggak. Kan dimasak kan. Dan ternyata malah lebih kenyal, lebih enak. Gatot itu warnanya kayak pucuk hitam. Tapi jangan tanya. Pokoknya susah ngebandingin, pembandingnya apa, nggak ada pembandingnya. Termasuk belalang. Dikonsumsi sebagai lauknya. Belalang kan memang boleh. Kan? Boleh ya. Nggak usah disembelih segala macam. Segitunya ya. Tuh, luar biasa. Itu kan ada singkong. Kalau ada mitos yang bilang apa sih makan singkong mentah terus bisa ngurangin mual dari kendaraan, bener? Memang bisa juga. Ada orang yang bahkan kan makan singkong mentah ini. Obat mah. Kalau makan sate malah sakit mah. Kebanyakan malam-malam tuh mah. Itu makasih itu larinya. Itu konten 18. Salah ya. Nggak boleh ya. Tapi buat ngimbangin mah itu pakai singkong juga kata profesor. Karena tadi ada cerita gimana? Yang satu Jangan. Jangan. Seru tadi kita profesor. Artinya memang dia bisa kemana aja dan memang bisa dibilang sih lebih banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya singkong ini. Jadi segitu saja Sobat Bijak kali ini, dan Profesor saya pengen terus sih ya. Tapi Profesor harus balik, ini masalahnya. Mau ditahan di sini sampai 2 hari 2 malam kita ngobrol di sini bisa aja. Profesor sehat nuhun banget udah dikunjungin sama Profesor Ahmad ini, Ahmad Setiawan. Tapi kan karena dari Sukabumi Iwan Setiawan, bilangnya enggak ini melawan ini juga, melawan anti mainstream juga nih, Ahmad Setiawan. Ahmad Setiawan. Ada pengulangan ya. Iya harusnya sih Prof. Harusnya kenapa jadi ngatur gitu. Biasanya Ahmad Surahmat ya. Untuk bio bisa dilihat di googling sobat bijak, terus juga mungkin beberapa kali juga ada. Terus untuk mau lihat produk-produk turunan singkong juga bisa ada di webnya di IPB. Silakan di IPB ada banyak. Jadi di IPB ada. Bisa datang juga ke beberapa outlet Serambi Botani di beberapa Serambi mall besar. Nah, ya. Sana ada beberapa produk-produk IPB ya. Banyak. Lihat juga di dagang-dagang online. Karena udah dijual juga ya, Prof. Udah dijual juga. Dan silakan berkreasi teman-teman yang untuk musim peserta Singkong Festival ini melihat ini, silakan berkreasi dari singkong ini ada loh. Udah ada tepungnya. Pure dari sini, silakan berkreasi. Tapi jangan ini juga Prof, tadi seperti Profesor bilang, jangan berhenti di Singkong Festival. Jangan berhenti. Buka kafe singkong, buka resto singkong. Ya, sehingga orang yang penasaran bisa mendapatkannya. Ini ada peluang loh guys buat yang memang vegetarian, vegetarian radikal tadi kita bilang. Yang diabetes, yang ingin diet. Pokoknya lihatlah ya. Kita cukupkan sampai sini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bapak Jidan.
Ahmad Sulaiman. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.